Ceng itu artinya terang. Ceng itu artinya terang. B-nya ceng itu artinya terang. B itu artinya terang. Cerah dan terang. Jadi ceng itu sesungguhnya diartikan cerah dan terang seperti jidat saya gitu. Cerah dan terang. Itu artinya ceng B. Tahu cerita ceng B? Sejarah ceng B. Tahu sejarah ceng B? Tahu nggak? Cerita sedikit mau? Nih, dengerin ya. Ini saya ambil dari cerita Banteng ya. Ceng B dimulai pada saat seorang anak dari desa, pinter, miskin tapinya, bapak mamanya miskin. Tahu miskin? Melarat bantet. Dia udah melarat bantet tuh. Ya. Jadi bapak mamanya miskin, dia pinter. Dia ingin menjadi, dia punya cita-citanya bagus, tinggi langit. Suatu saat saya ingin menjadi raja. Pengen jadi raja. Dia harus belajar. Dia ikut lomba antar desa, kelurahan, kabupaten, kecamatan, provinsi. Dia ikut lomba terus. Dan dia sebelumnya pamit sama papa, mamanya. Papa mama saya mau doain dulu, pamit. Saya mau belajar menjadi sarjana. Biasanya kan suatu saat terima di kerajaan, dia suatu saat jadi raja. Dia mulai belajar sungguh-sungguh, semangat. Dia udah berkah restu dari papa mamanya. Mulai dari desa sampai ke kota. Akhirnya dia berhasil masuk kerajaan. Waktunya cepat kan? Lama belajar aja jadi sarjana berapa tahun? Puluhan tahun baru masuk jadi sarjana dan akhirnya diterima kerja di kerajaan. Karena kerjanya baik, disiplin segala macam, anak muda ini akhirnya diangkat sebagai menteri. Apa? Oh, mungkin bagus berarti. Diangkat jadi menteri. Setelah jadi menteri, kerjanya baik lagi, berapa tahun lagi, diangkat jadi perdana menteri. Wah, karena rajanya ini gak punya anak, gak punya keturunan, raja lama-lama tua nggak sih? Tua, lama-lama perak nggak kok? Raja loh, perak nggak nanti? Perak, gepeng nggak lama-lama? Gepeng, raja loh. Raja itu bisa keong, bisa gepeng, apalagi kita yang bukan raja. Akhirnya raja ini punya wasiat. Dia bingung, wasiat kerajaan sama siapa dia? Teman-teman gue udah sakit-sakitan dari dia. Akhirnya dia pilih kepada si anak muda yang tadi yang jadi perdana menteri. Ada dua wasiat dari raja ini kepada rakyatnya. Satu, mau tahu wasiatnya? Satu, bahwa saya nanti akan mengangkat raja adalah perdana menteri ini. Dia yang akan menggantikan saya. Yang kedua, wasiatnya, nanti kalau saya meninggal, kata raja nih ya, nanti kalau saya meninggal, tolong petinya dibolongin. Petinya kalau dibolongin, tangan kiri dan tangan kanan tolong dikasih tahu dibuka. Jadi tangan raja ini keluarin, kakinya juga kasih tahu buka petinya, tolong nanti jenazah saya diarak. Arab tahu ya? Di Arab itu temennya kota, Nabini, maka itu di Arab. Enggak ada bercanda. Di Arab itu dikelilingin, dibawa ke kemari ya. Buat apa? Biar rakyatnya tahu. Maksudnya adalah saya seorang raja yang hartanya banyak, benar nggak? Yang duitnya banyak. Kalau bahasa benteng nggak ada, bahasa benteng nggak ada, bahasa Tibet. Pada akhirnya bawa nggak? Saya mati bawa apa-apa aja. Tangannya kan dibuka.
Biar rakyat ada. Nah, maksudnya apa? Kita jadi manusia jangan terlalu sombong, jangan terlalu melekah. Apa yang kita miliki suatu saat akan ditinggalkan, benar kan? Benar. Jadi kita nggak perlu sombong, yang kaya nggak sombong, yang miskin ya jangan rendah diri. Ya hidup sama-sama aja. Yang penting kita sama-sama saling mencapai apa? Amin. Benar ya? Itu harus kita tingkatkan. Amin. Oh, nah lalu akhirnya si anak muda itu jadi raja. Begitu jadi raja, apa dia ingat di pikirannya? Dia baru ingat, saya udah 30 tahun dari desa, saya jadi raja sekarang. Saya pengen terima kasih sama orang tuannya. Dulu beliau restu ya, pada saat berangkat dia buru-buru datang pulang ke desanya. Nyari siapa? Nyari papa mamanya. Ketemu gak? 30 tahun, zaman dulu ada telepon, zaman dulu ada BBM, ada WA, nggak ada. Pakai apa dulu suratnya? Pakai burung darah, diikat terbang. Itu pun kalau sampai ke ditembak, kalau ditembak mati juga itu burung. Lalu akhirnya saya ini pulang, dia omelin sama tetangganya. Nah dia aja ya, dia omelin sama tetangganya. Kenapa? Kamu jadi anak kok nggak berbakti? Kok mau berbakti? Saya raja loh, dia bilang. Diomelin tetangganya. Kenapa berbakti sih? Tahu nggak? Karena anak ini sampai nggak ngurusin papa mamanya meninggal. Dia karir boleh sukses jadi raja, tapi orang tuanya terbengkalai, belangsa hidupnya. Baik nggak? Enggak. Nangis nggak sama rajanya? Nangis. Begitu nangis apa yang juga lakukan? Kalau begitu di mana kuburan papa mama saya? Dia cari kuburannya, tahu nggak? Jangan dulu ada namanya kuburan. Nggak ada. Dulu di kuburan semuanya berantakan, lubuk-lubukan, luka-lubukan. Dia bingung mana kuburan papa mama saya. Wah, dia bingung. Dia carinya di mana caranya? Carinya akhirnya dia panggil orang pintar. Orang pintar tahu? Orang yang suka belajar atau orang pintar. Ya. Betul kan? Itu orang pintar, orang suka belajar. Dan akhirnya dia nanya orang pintar nih, kata dia. Sekarang kita bersihin dulu kuburannya, baru nanti saya cari. Jadi pada hari itu semua desa di kerajaan tersebut suruh libur. Sama raja ngapain? Bersihin kuburan. Jadi rakyat seluruhnya selama 1 minggu bersihin kuburan. Yang masih ada ini namanya, tempatnya tolong dinamain kuburannya. Jadi misalkan almarhum siapa, almarhumah siapa, tuan siapa, dinamain. Oke, seminggu dikerjakan sama rakyat. Oh, rakyat kerja bakti, rajanya datang lagi. Senang nggak? Kenapa senang? Waduh, kuburan rapi, bersih. Dia bingung, dia cari satu-satu kuburan papa mamanya. Mudah-mudahan nanti ketemu ada 2 kuburan yang ada namanya. Ini kayak papa mama saya. Ketemu nggak? Ketemu. Dia cari satu-satu. Almarhum Kang Ceko. Oh bukan. Dicari sebelah sini almarhum Kang Cepir. Oh bukan. Di sini saya Sebi. Almarhumah Bisulan. Bukan. Akhirnya ada 2 kuburan di mana? Oh ini ada 2 kuburan. Kuburan siapa dia? Dia tanya orang pintar, apa kayak kuburan papa mamanya? Digali, dia bilang, ya ini adalah kuburan papa mamamu. Dan sejak itu, sejak ditemukannya kuburan papa mama, dia nangis ya? Dia nangis, sujud dia sembahyang, dia persiapkan makanan yang dia mampu, raja apapun, buah, kue, apa ditaruh sama dia. Dan sejak itu diumumin bahwa dengan ditemukannya kuburan papa mama saya, maka saya tentukan hari ini hari libur, dan kita semua rakyat kita
Itulah dinamakan dengan hari raya Cengben. Biar hidup kita cerah dan terang. Cerah muka kita, terang rezeki kita. Benar ya? Cerah mukanya, terang jidatnya. Bukan. Cerah muka kita, terang rezeki kita. Itu maksudnya Cengben. Paham? Jadi senang nggak kalau melihat Cengben? Senang. Kenapa senang? Karena kita berbakti kepada para leluhur. Kita ada di sini karena para leluhur. Benar? Karena itu kita wajib berbakti ya? Wajib. Siapa yang sudah lupa sama orang tuanya? Aduh, jadi bingung. Ada yang masih ingat dengan papa mamanya? Yang sudah pindah? Oh nggak ingat semua. Oh papa mamanya nggak ingat ya? Mukanya kayak apa nggak ingat? Oh memang nggak ada papa mamanya? Ada nggak? Lah nggak ada, diam aja. Punya mulut nggak? Oh ya nonton. Boleh. Ingat papa mama nggak dulu? Ingat. Ganteng nggak? Cantik. Di fotonya senyum nggak? Masa sih? Ada yang foto cemberut? Nggak ada. Makanya hidup ini jangan cemberut. Takutnya nanti di foto ini kalau dia aku cemberut. Jadi jangan terlalu banyak cemberut. Takutnya foto meja aku gambarnya begini nih. Punya meja aku? Ada foto papa mama, engkong dulu. Ada nggak foto yang begini? Fotonya terbaik ya? Benar ya? Fotonya pasti lagi senyum ya? Bisa? Coba senyum dulu saya. Pas saya foto bukan begini aku. Canda ya saya. Jadi kita harus banyak senyum. Biar apa senyum? Biar happy. Kita batin happy, muka cerah. Benar nggak? Batin happy, muka cerah. Rezeki lancar. Kesehatan jalan terus. Begitu kan pengen hidup? Mau? Ya caranya kita banyak-banyak bersembahan ya. Kalau yang duit caranya supaya bukan narik grab. Kalau banyak duit caranya gimana? Bekerja. Kalau banyak caranya banyak sembahyang. Kita mesti bedain ya. Sembahyang aja nggak menggunakan duit. Percaya nggak? Kita sembahyang terus setiap hari di sini. Jadi duit datang nggak? Bukan datang duit, tapi batin ini menang dulu. Setelah batin menang, badan sehat, baru kita bisa bekerja, bisa menghasilkan uang untuk beli makanan, baru bisa terusan itu pintar semuanya. Masalahnya kita kadang malas bekerja. Bapak Ibu saudara yang berbahagia, makna Cengben sesungguhnya adalah bagaimana diri kita berbakti kepada para leluhur yang sudah meninggal dunia. Benar? Pertanyaannya sekarang, patutkah diri kita berbakti kepada orang tua kita di saat masih hidup? Patut nggak? Iya kali bapak aku. Pas saya nanti berbakti, nanti kalau bapak kamu udah mati aja, wah tega banget kalau begini. Maksudnya kita hidup ini kalau ada papa mama lebih bagus ya, lebih baik. Kalau ada papa mama udah meninggal, kita lakukan sembahyang. Di antaranya adalah sembahyang